Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Arsya Channel. Kali ini kita akan membagi tentang bagaimana sih memulai toko sembako di zaman sekarang yang ya zaman canggih. Untuk membuka toko sembako, saya tekankan bagus kita atau lebih baik kita membuka toko sembako itu berkonsep modern yang mendisplay barang itu memakai rak gandola atau display barang yang zaman sekarang lah ya, seperti minimarket yang ada di wilayah kita. Tapi bagaimana sih memulai usaha toko sembako itu biar ya cepat berkembang? Yang pertama, kalau kita mau buka toko sembako itu kita harus mensurvei lokasi toko. Misalnya gini, kita mau buka toko sembako itu di desa. Di desa itu berarti kalau kita buka di desa itu berarti targetnya di sekitar perkampungan lah, misal di satu wilayah, misalnya dusun ataupun RT RW. Berarti di situ kita harus survei dulu seberapa banyak sih penduduk di suatu wilayah itu. Misalnya di gang ataupun di jalan kecil, jalan lintas pasar besar. 28,5. Misalnya kita buka di desa lah, di jalan gang atau jalan besar. Misalnya penduduknya sekitar 100 sampai 300 kakak. Jadi di situ kita bisa mengambil kesimpulan, jadi penduduknya berjumlah sekitar ya 600-an orang lah kalau ada 300 kakak ya kan. Jadi sesudah kita survei berarti target kita besar, sekitar 600 orang. Sesudah kita survei orangnya, kita survei perilakunya, belanja orang itu sebelum kita mempunyai toko itu kemana. Jadi itu lebih milih jauh, murah atau lebih dekat harga biasa, harga pasaran. Nanti itu harus kita pelajari dong, konsep yang seperti itu penting. Kenapa gitu? Karena kita bisa menentukan berapa harga yang kita jual untuk menarik konsumen baru kita, karena kita ini kan baru memulai toko. Jadi konsep menarik konsumen itu harus ada. Jadi sesudah kita survei bla bla bla, kita survei lapangan, kita survei orangnya, kita survei tingkah laku konsumen yang mau kita targetkan tadi, banyak ke ibu. Kalau misalnya sekitar 300 orang pasti banyak ke ibu-ibu lah, kebutuhan ibu rumah tangga itu sangat besar. Sudah itu kita pasti tentukan, kebutuhan ibu-ibu itu sekian persen, ini kebutuhan bapak itu sekian persen, kebutuhan anak-anaknya sekian persen. Jadi kita rekap semuanya. Sudah kita rekap semuanya, baru kita menentukan produknya apa. Misalnya produk untuk ibu-ibu itu banyak sih. Produk ibu itu macam ya sabun-sabunan, semuanya rumah tangga, beras, gula tuh banyak. Jadi kita susun dulu rekapannya. Kebutuhan rumah ibu tangga ini misalnya sabun, deterjen, semuanya harus kita rekap pelan, kita tulis segini. Jadi sesudah kita rekap dan kita tahu kebutuhan untuk belanja sembako ibu-ibu sekian. Jadi kita udah tahu barangnya, kita tahu kan kita masih memulai kan, berarti harga kita belum tahu. Jadi barang yang mau dibeli itu kita pasti udah tahu. Yang kedua, kebutuhan bapak-bapak ya paling rokok lah. Kebutuhan bapak rokok apa aja kita catat satu-satu. Yang sering di sini kan kita ngerti, namanya kita kan memulai itu kan kita rokok bapak ini bapak ini, jadi kita catat. Sesudah itu kebutuhan anak snack itu
snack itu ini dari merek ini, dari produk ini, dari ini, udah kita catat semua, kita catat pelan-pelan ya kan. Udah kita catat, udah kita tahu produknya. Untuk kebutuhan wanita, aksesoris, misalnya pembalut ya, softtek anak itu juga kita harus ngerti. Oh, anak misalnya di perkampungan tuh banyak anak-anak bayi lah, berarti kita harus survei berapa apa pampers yang sering dipakai, apa yang lebih murah atau lebih mahal, apa dari kualitas itu harus kita ngerti. Misalnya anak dari orang masyarakat di sini banyak, misalnya perempuannya banyak, berarti kan remaja. Jadi kita harus mikirkan juga, oh kita harus pembalut wanita. Kita survei juga apa pembalut yang sering dipakai. Itu sepele sih, tapi itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini semua, karena toko sembako ini kan ada masa expirednya, jadi kita harus pandai mensurvei, memanage barang yang kita beli itu supaya tidak lama di warung. Nah, sesudah dapat produknya, sudah tahu barang-barang yang dibeli, sesudah itu baru kita survei pelaku masyarakat di sekitar. Banyak yang kemana, mau lebih murah jauh atau lebih ya sedang-sedang biasa, itu kita survei dulu. Nah, itu untuk menentukan harga yang saya bilang tadi. Sudah itu baru kita menentukan kita mau belanja di mana. Sebetulnya banyak sih kalau kita mau belanja. Belanja itu banyak pilihan, bisa dari grosir, bisa dari distributor, bisa dari grosir eceran, ya bisa dari sales kampasan, banyak. Tapi karena kita mau pertama kali buka itu, sebaiknya kita survei dulu grosir yang berada di sekitar kota kita tinggal. Biasa grosir itu terbagi dua, ada grosir kotaan besar atau distributor barang, ataupun grosir juga tapi dia grosir eceran, bisa beli per piece, bisa beli per rencengan. Nah, itu ada di setiap wilayah tuh pasti ada yang seperti itu. Ya, ada juga sih yang sales kampasan itu yang bawa barang produk ya, sama seperti grosiran kotaan, tapi dia membawakan ke kita. Untuk selisih harga itu pasti ada. Misalnya grosir kotaan itu pasti lebih murah, tapi pasti lebih murah dari sales, tapi oke lah, lebih murah dari sales. Grosir eceran pun ada, tapi lebih murah dari grosir kotaan itu pasti. Grosir atau sales kampasan itu pasti murah, tapi lebih murah dari pada grosir kotaan. Itu semuanya itu pasti ada jenjang harganya. Jadi kita survei dulu. Misalnya kita mau belanja, nggak usah ke sales dulu lah, karena ke sales itu sales produk seperti Mayora, Wings itu agak lebih berat. Karena gini, nah kalau toko kita belum berjalan, sales itu pun tidak akan mau masuk, apalagi di gang ataupun lagi jalan besar. Itu nanti dulu kita logika aja, relatif saja kita belanja ke grosir yang ada di kota itu dulu targetnya. Nah, sesudah kita dapat produk-produk yang mau kita beli itu kan pasti ada, kalau di ilmu planografnya itu ada yang cepat laku sama yang lambat laku. Nah, itu pasti ada. Itu setiap produk tuh pasti ada. Jadi sesudah kita rekap dan belanja yang harus kita belanja untuk pertama kali itu, sebaiknya kita belanja nggak usah banyak-banyak dulu. Nah, kalau kita mau belanja di grosir kotaan, ya misalnya sabun cuci piringnya satu kotak dulu.
tapi banyak produk, banyak merek. Merek itu kan pasti banyak deterjen. Udah, misalnya kita mau beli sabun mandi. Kalau sabun mandi itu kan kemungkinan agak agak lambat. Jadi beli satu kotak, istilahnya satu kotak tuh isinya ada yang 144, ada yang 72, campur gitu. Jadi mulai dari semua sabun dibeli dulu, misalnya dapat 10 dulu. Tapi barang-barang yang masih sabun colek itu kan masih murah, masih bisa kita beli per kotak, tapi banyak jenisnya. Itu dulu target kita banyakkan jenisnya. Sudah semuanya kita beli, kita sesuaikan dengan catatan yang kita survei untuk masyarakat tadi atau konsumen kita, target konsumen kita. Nah, sesudah itu kita survei lagi untuk distributor rokok. Biasanya itu grosir rokok itu ada, walaupun nggak dari sales ya, biasanya itu ada lebih murah, tapi lebih murah pasti dari sales. Tapi kalau kita sales pasti ada syarat dan ketentuan. Sesudah dapat rokok yang kita survei itu, oke, kita tanyalah harganya dulu. Macam produk ibu rumah tangga tadi pasti kita tanya dulu harganya, baru kita beli. Sesudah itu untuk snack grosir itu pun pasti ada. Toko grosir itu pasti ada. Udah itu kita survei dulu snacknya. Di snack itu bisa kita beli grosiran, bisa beli eceran juga. Ecerannya itu ya perencengan lah ya, grosir ecerannya. Tapi kalau untuk snack, karena snack itu banyak jenisnya. Kalau mana yang rekan-rekan itu sobat pemula itu menurutnya laku, ya kita beli kotaan. Tapi kalau misalnya kurang, kita beli rencengan. Itu semua tuh pasti udah ada. Kalau saya beli rencengan dulu untuk mengetahui kebutuhan pasar, baru nanti seterusnya saya beli kotaan. Itu ilmu, misalnya itu pengalaman pribadi saya ya. Sesudah semua kita survei harganya di grosir semua grosir, jadi kita bisa menargetkan gini, untuk ibu rumah tangga deterjen harganya segini. Untuk rokok harganya segini, harga snack segini. Tapi kebanyakan itu harga itu udah harga jual itu biasanya udah gimana ya, udah masyarakat udah ngerti lah harga jualnya itu ecerannya berapa. Kalau kita udah biasa lah gitu di dunia retail. Beda-beda gope 500 perak itu pasti ada. Sudah itu, jadi baru kita yang udah tahu semua harganya, baru kita rekap mau seberapa banyak kita belanja. Seberapa banyak, misalnya kita belanja di modal 10 juta untuk produk ya, untuk produk dulu. Berarti kita bagi 3. Untuk kebutuhan rumah tangga itu sekitar 4 juta, kita belanjakan 4 juta. Kebutuhan pampers, rokok, karena rokok itu kan mahal, pampers rokok tuh sekitar 4 juta, berarti udah 8. Jadi 2 juta tuh difokuskan ke snack. Jadi snack itu 2 jutaan snack, minuman itu udah banyak, itu udah kalau untuk rencengan. Jadi toko kita bisa penuh itu. Jadi itu daya tarik juga supaya konsumen itu bisa mau belanja ke kita. Sesudah kita belanja di modal 10 juta, oke, habis, baru kita tentukan harga itu ya kita pasti survei dulu ke sekitar toko-toko yang ada di wilayah kita. Misalnya di wilayah A harga sekian, berarti biasanya itu enggak relatif sama pasti, karena semua itu pasti udah ada
ya target harganya masing-masing. Jadi sesudah tahu harganya di sekitar, baru tentukan harganya. Harganya itu kalau misalnya modal kita 13.000, orang jual di sekitar toko kita itu 14.000, ya kita bisa ikut. Untuk pertama kali kita bisa ikut harga, kita ikut harga biar daya tarik konsumen itu pun ada ya. Jadi pertama kali kita ikut harga pasaran yang ada di sekitar toko-toko kita. Tapi kalau misalnya agak mau mengambil banyak pelanggan, kan saya bilang tadi belanja sebagian itu ada kotak-kotaan. Belanja kotaan besar itu pasti lebih murah dari kalau misalnya kita belanja eceran. Misalnya belanja sabun mandi eceran perpisahan, kita beli grosir pisan itu sekitar 2000 kopek. Tapi kalau kita belanja kotaan, harga perpisnya itu bisa di 2100. Gitu. Jadi sebagai daya tarik pertama kita membuka toko itu, kita harus ada harga di bawah pasaran. Itu untuk pertama kali. Nanti konsepnya ke depannya nanti dipikirkan lah supaya bisa disesuaikan. Jadi kalau misalnya udah ada daya tarik itu, pasti konsumen rajin mau belanja ke kita. Oke, jadi sesudah dan semua udah tahu, harga udah tahu, jadi kita tinggal eksekusi aja. Tapi itu masih konsep ya, masih konsep survei lapangan produk, belum lagi ke toko, belum lagi rak-raknya. Itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, ya bisa di like, sharing, di share. Sudah itu bisa di subscribe juga supaya channel ini berkembang. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.